Daejeon. Di tengah deru tribun yang mulai meredup, nama Jung Kwanjang Red Sparks kini menjadi topik hangat bukan hanya karena hasil kalah menang, tapi karena pertanyaan besar. Siapa sebenarnya tim ini tanpa Megawati Hangestri? Jung Chul Lee, analis tak kenal kompromi yang biasanya berbicara dengan data namun menyengat ketika perlu, meledak dalam sebuah segmen khusus yang segera menjadi viral di kalangan penggemar voli. Kali ini bukan sekadar kritik, ia menyingkap cacat struktural yang, menurutnya, membuat perekrutan Elisa Zanet tampak seperti solusi kosmetik yang berbahaya. So, mau tahu info berita menarik lainnya? Yuk terus simak video ini sampai selesai. Untuk memahami kegaduhan ini, Jung mengajak publik mundur sejenak. Di musim-musim sebelumnya, Megawati tak hanya menjadi pencetak poin, ia adalah komponen yang menyambungkan semua elemen tim, pengatur tempo, pembuka blok lawan, dan tak kalah penting, pengendali psikologi tim ketika tekanan memuncak. Megawati adalah akselerator taktis, kata Jung dalam penjelasannya. Saat ia berada di lapangan, setter bisa mengubah ritme dengan sendirinya. Lawan menyesuaikan bloknya, Red Sparks membangun rotasi yang kini hilang. Pergeseran ini bukan cuma soal statistik menyerang. Jung menekankan, yang hilang adalah sinergi, bagaimana Yeom Hae-seon membaca posisi Megawati, bagaimana back row rotation memanfaatkannya, hingga bagaimana pemain cadangan berani mengambil inisiatif. Jung tidak menuduh Zanet gagal secara mutlak. Dalam narasinya ia memberi ruang. Zanet punya postur atletis, servis yang keras, serta smash yang bertenaga, atribut yang sering disukai klub-klub Eropa. Namun, menurut Jung, atribut-atribut itu tidak selalu setara dengan kompatibilitas taktik di Liga Korea. Ia menggambarkan Zanet sebagai pemain linear, kuat pada situasi serangan cepat dengan tempo tertentu, tapi kurang fleksibel ketika permainan butuh rotasi cepat, variasi tempo, dan improvisasi pada titik blok ganda yang sering terjadi di V-League. Contoh konkret, pada laga melawan tim penggempur cepat seperti Hyundai Hill State, Zanet beberapa kali melambungkan bola terlalu tinggi saat menghadapi blok double slide, memberi ruang bagi lawan untuk mengejar dan memblok. Di momen lain, ketika setter mengubah tempo menjadi tip and dump, Zanet tampak ragu memilih posisi, sedangkan Megawati dulu mampu mengubah langkah dan sudut serang dalam sepersekian detik. Dalam narasinya, Jung menuliskan pernyataan manajer tim, "Kami percaya pada potensi Zanet, dan perubahan membutuhkan waktu." Namun Jung dengan dingin membalas bahwa waktu adalah barang mewah untuk tim yang ternyata sudah kehilangan posisi di klasemen. Pelatih Ko Hee-jin, menurut Jung, juga berada dalam dilema, mempertahankan skema lama yang tidak lagi berjalan optimal, atau merombak total filosofi permainan. Pembelaan butuh adaptasi, tidak selalu menenangkan supporter yang mendambakan hasil segera. Analis seperti Jung Chul Lee tak sering memberi ultimatum publik. Kali ini, ucapannya bukan sekadar komentar, itu peringatan. Red Sparks berdiri di persimpangan, mempertahankan gaya lama dan menyesuaikan pemain, atau mengubah sistem agar pemain baru bisa bersinar. Pilihan ini akan menentukan apakah tim itu menemukan kembali jiwanya, atau melayang sebagai tim yang kebingungan identitas. Di sisi lain, Megawati Hangestri nyatanya masih memberikan efek besar, meski kini tak lagi membela Manisa BBSK di kasta kedua Liga Voli Turki atau Kadınlar Birinci Ligi 2025 2026. Sebelumnya, Megawati Hangestri membuat geger voli mania usai Manisa BBSK tiba-tiba mengumumkan bahwa mereka telah mengakhiri kerja sama kedua belah pihak melalui akun media sosial klub pada Selasa, 28 Oktober 2025. Pemain tim bola voli kami, Megawati Hangestri Pertiwi, telah kembali ke negara asalnya, Indonesia, sebagai bagian dari turnamen Livoli Divisi Utama 2020. 5-2026 sesuai dengan kontraknya, tulis Manisa BBSK. Meskipun ia diwajibkan untuk bergabung kembali dengan tim kami 3 hari setelah turnamen berakhir, sebagaimana tercantum dalam kontraknya, pemain tersebut gagal memenuhi kewajibannya. Dalam diskusi bersama, pemain tersebut menyatakan bahwa ia tidak ingin kembali ke Turki karena jadwal pada tim nasional selama musim kompetisi dan meminta agar kontraknya diakhiri.
Sambungnya. Proses ini dievaluasi demi kepentingan terbaik klub kami. Diputuskan bahwa transfer tersebut tidak akan menguntungkan dalam situasi ini, dan kontrak diakhiri secara bersama-sama pada tanggal 23 Oktober 2025 tanpa kompensasi apapun. Jelas rilis tersebut. Tak berselang lama, Megawati Hangestri juga mengonfirmasi kebenaran kabar tersebut melalui media sosial pribadinya. Pevoli berjuluk Megatron itu menegaskan bahwa keputusan untuk mengakhiri kontrak merupakan permintaan pribadi dan dilakukan tanpa paksaan dari pihak manapun. Hai guys, dengan ini saya Megawati mau memberitahukan atas berita hari ini, bahwa benar jika saya sudah tidak ada kontrak lagi dengan klub Manisa Turki. Ini juga benar-benar permintaan dari saya pribadi, bukan dari pihak manapun, dan ini juga sudah atas kesepakatan bersama dan tidak ada yang dipaksakan. Tulis Megawati Hangestri. Jadi mohon maaf jika berita ini sangat mengecewakan sebagian orang, dan saya mohon kepada kalian semuanya untuk tetap berpikir yang baik-baik. Dan semoga di lain kesempatan tidak ada lagi hal-hal seperti ini. Terima kasih semuanya. Salam hangat dari saya Megawati. Jelasnya lagi, akhir kerja sama antara Megawati Hangestri dan Manisa BBSK nyatanya memberikan efek cukup besar bagi klub promosi tersebut. Salah satu efek putus kontrak Pevoli berjuluk Megatron ialah Manisa BBSK mulai kehilangan popularitas, alias jumlah pengikutnya di Instagram langsung menurun drastis. Saat diumumkannya putus kontrak tersebut, jumlah pengikut Manisa masih sebesar 61,6 ribu followers pada Selasa, 28 Oktober 2025. Namun kini terjadi penyusutan jumlah pengikut hampir 10.000, yakni jumlah followers Manisa BBSK turun menjadi 53,2 ribu pengikut di Instagram pada Selasa 4 November 2025 pagi WIB. Jumlah tersebut kemungkinan akan terus berlanjut mengingat Megawati Hangestri kini sudah tak lagi menjadi anak asuh Gorkem Kazan, sebab rata-rata merupakan volley-mania Indonesia. Tak sampai di situ, kini kolom komentar Manisa BBSK juga terlihat sepi. Sejak setelah pengumuman berakhirnya kerja sama dengan Megawati, jumlah interaksi tak pernah mencapai 100 komentar. Sejak diumumkan berakhirnya kerja sama Megawati Hangestri dan Manisa BBSK, sejumlah volley-mania langsung memutuskan untuk tak lagi mengikuti aktivitas klub. Hal ini bisa dipantau di kolom komentar postingan tersebut. Hingga saat ini belum diketahui kemana perjalanan karier Megawati Hangestri selanjutnya. Apakah dirinya akan tampil di liga domestik atau kembali abroad? Namun yang pasti Megawati Hangestri sedang memprioritaskan diri untuk membela timnas voli putri Indonesia di SEA Games 2025 yang digelar di Thailand pada Desember mendatang. Di sisi yang berbeda, media Korea Selatan turut menyoroti kabar hengkangnya Megawati Hangestri dari klub voli Turki, Manisa BBSK, hanya 3 bulan setelah menandatangani kontrak. Dalam laporannya, Sportskan mengaku heran dengan keputusan bintang voli asal Indonesia tersebut yang dinilai terlalu cepat meninggalkan klub barunya. Mengapa Mega tiba-tiba berpisah dengan klub Turki? Itu keputusan yang disepakati bersama. Kami mohon maaf atas kekecewaan ini, tulis media Korea Selatan itu dalam tajuk utama laporannya. Lebih lanjut, Sportskan menelusuri alasan dibalik keputusan pemutusan kontrak tersebut. Media tersebut melaporkan bahwa Megawati dan Manisa BBSK berpisah secara baik-baik dengan alasan yang disebut berkaitan dengan padatnya jadwal timnas Indonesia. Bintang voli Indonesia Megawati Hangestri, 26, tiba-tiba berpisah dengan tim Turki. Megawati, yang kontraknya diputus karena jadwal padat Indonesia, telah meminta maaf kepada para penggemarnya. Lanjut Sportskan. Sportskan juga menyoroti bagaimana Megawati menyampaikan permintaan maaf kepada para penggemar di Turki maupun Indonesia setelah kabar pemutusan kontraknya diumumkan.